Haleluya, Shalom saudara-saudara yang kekasih, kita sekarang ada di tahun 2022. Selamat tahun baru. Pada hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan dari kitab Mikha pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Begini bunyinya, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Itu sebabnya hari ini saya mau kasih judul, tetapi aku ini akan apa saudara? Memasuki tahun baru, sebetulnya kalau menurut saya sih ya tidak banyak perubahan ya. Lewat perayaan kita kembali kepada siklus hidup sehari-hari. Tapi memang ada beberapa orang yang punya rencana. Tahun ini saya kepengen begini. Tapi ada banyak orang juga yang saya pikir mereka nggak mikir rencana apa-apa. Masuki tahun baru ya sudah begitu saja. Toh ya siklus kehidupan akan berjalan seperti yang semula. Tapi yang pasti saudara-saudara, tahun 2022 ini banyak ketidakpastian. Ya, memang tiap tahun kita selalu bilang ketidakpastian, tapi tahun ini saudara-saudara memang banyak ketidakpastian, terutama akibat pandemi yang sudah kita alami sekian lama, hampir 2 tahun, yang mengubah banyak sekali pola hidup kita, dan saya pikir tidak mungkin kita akan kembali kepada pola hidup sebelum pandemi. Misalnya, selama ini anak-anak kita semua sudah terbiasa dengan internet. Ya, sebelum pandemi tidak, tapi sekarang anak-anak kecil-kecil sekolah pakai internet dan terus. Ini kan anak-anak atau kita semua tidak akan bisa kembali ke era sebelum ini. Ya, kita akan lebih tergantung pada internet di masa yang akan datang ini, buah dari pandemi ini. Ya, dan ada banyak hal yang lain. Ada banyak ketidakpastian. Ya, apa akibatnya kalau kita lebih tergantung pada internet? Krisis ekonomi. Apa yang akan terjadi di tahun ini? Lalu belakangan mendengar ada Omikron. Orang Indonesia optimis bahwa Omikron tidak berbahaya, tapi kenyataan di luar negeri berbahaya juga. Ya, melonjak drastis karena Omikron. Saudara, ada banyak ketidakpastian. Ya, melebihi tahun-tahun dulu sebelum ada pandemi. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Mikha bilang, tetapi aku ini akan, nah saudara, saya titik di sini saja, pakai titik. Aku ini akan apa? Ya, kalau saudara tidak punya rencana, bikinlah rencana. Kalau sudah punya rencana, revisilah rencana saudara. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu di masa yang akan datang. Saudara, kita meniru Mikha, bikin rencana seperti Mikha bikin. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Ya, saudara, penting bagi kita untuk menunggu Tuhan, terutama saudara, ya kalau yang tidak terkena dampak pandemi, ekonomi tetap baik, sehat dan sebagainya, nggak tahu. Tapi terutama bagi saudara yang terkena dampak pandemi ini. Ya, kita perlu sekali mengambil tindakan yang benar, menunggu-nunggu Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih rencana Tuhan di hari-hari yang berikutnya? Menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah. Ya, Allah lah yang menyelamatkan kita, dan Allahku akan mendengarkan aku. Percayalah, ada Allah yang mendengarkan kita. Tunggu Tuhan. Saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 dikatakan gini, nantikanlah Tuhan, tunggulah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kurang lebih senada dengan Mikha. Nantikan Tuhan, teguhkan hatimu. Jangan bergeser dari iman yang kita punya. Tunggu Tuhan. Tuhan akan beri petunjuk kepada kita. Lalu,
Apakah selama itu kita tidak melakukan sesuatu? Nah, saudara, kita harus tetap melakukan sesuatu. Justru dari sesuatu yang kita lakukan, mungkin di situ ada petunjuk Tuhan. Kita harus punya sikap yang tepat juga. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ya, semua itu akan berakhir. Hidup ini fana. Tapi selama masih ada kesempatan ini, apa yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Ya, jadi dengan keadaan demikian, saya percaya tidak ada orang yang nganggur. Karena pasti ada saja yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan. Lalu, jangan lupa, tunggulah Tuhan. Pekalah terhadap suara Tuhan. Ikuti pimpinan Tuhan. Pasti saudara akan mendapatkan yang terbaik dari hidup ini. Tetapi, aku ini akan, kalau Mika bilang, menunggu-nunggu Tuhan. Mari kita tunggu di kaki Tuhan. Lebih lama, lebih setia, dengar-dengaran pada suara Tuhan, dan taat. Saya percaya, meskipun situasi tidak menentu, ya, diperparah oleh COVID dan sebagainya, jalan kita pasti di dalam Tuhan. Karena Tuhan, Yesus adalah jalan. Tuhan memberkati saudara. Amin.